Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Faisal Mustafa. Kali ini saya akan coba mempresentasikan AWS Cloud Deployment Cost Estimation untuk tugas kedua pada mata kuliah Cloud. Sebelum membuat cost estimasinya, maka baiknya kita mungkin untuk menyebutkan workload profile apa saja yang akan dibebankan atau terbebani pada cloud tersebut. Pertama, user base. Pada user base ini terdapat 5.000 pengguna aktif harian atau daily active user dengan 300 pengguna serentak atau peak concurrent user dan 20.000 pengguna aktif bulanan atau monthly active user. Untuk traffic dan request, ada 40 request per user per hari dengan beban puncak 120 request per service dan dengan ukuran respon 200 kilobyte dan akses statik yang dicadangkan sebesar 30%. Untuk data storage atau S3, akses statis awal sebesar 150 GB, upload baru 20 GB per bulan dengan download 500 GB per bulan. Untuk data storage atau RDS, 80 GB database plus 1 GB pertumbuhan per hari. Dengan 2 juta read dan 500.000 write per hari. Referensi backup atau retensi backup adalah 7 hari dengan multi AZ deployment untuk networking dan data transfer. Outbound-nya sebesar 300 GB untuk EC2 dan 500 GB untuk S3. Inbound-nya 150 GB. Untuk kebutuhan internalnya atau traffic internalnya 1 TB antara EC2 ke RDS dan 200 GB dari S3 ke EC2. Untuk komputasi, kenapa EC2 dipilih? Karena kontrol OS dan CPU dan juga RAM sepenuhnya ada dalam kendali kita dibandingkan dengan instan yang lain. Untuk tendensi dipilih share instan karena memang kita tidak ada keperluan untuk dedicated host atau server yang dedicated. Dua instan dipilih untuk menghindari adanya single point of failure. Selain itu juga dapat digunakan untuk membagi beban pada dua instan. Pada penerapannya nanti, dua instan ini akan ditempatkan pada dua availability zone yang berbeda, namun tetap dalam satu region. Selanjutnya, Tetris Small dipilih karena diperkirakan cukup untuk menampung 120 request per user. Untuk kontainernya dipilih Compute Saving Plans karena workload profilnya yang memang relatif steady state. Kenapa bisa dikatakan steady state? Karena memang kalau kita bagi nilai peak concurrent user atau PCU dibagi dengan daily active user atau di DAU, nilainya itu didapatkan sebesar 6%. 6% ini mencerminkan bahwa peak eh, peak concurrent atau trafficnya itu relatif terbagi dalam rentang waktu yang banyak. Tidak menumpuk di satu tempat atau waktu tertentu. Selain itu, kelebihan lain dari Compute Saving Plans ini adalah diskon yang tetap berlaku jika suatu waktu kita ingin merubah keluarga instance atau misalkan dari T3 ke CXG atau ganti OS ataupun pindah region. Reservation dibuat hanya 1 tahun dikarenakan tidak ada info bahwa kebutuhan cloud ini untuk jangka yang panjang. Storage
Storage amount atau besaran storage dibuat 30 GB eh, karena diperkirakan eh, untuk OS mungkin sekitar 20 GB relatif cukup dengan tambahan sisanya keperluan coding ataupun keperluan aplikasi lainnya yang mungkin ada di S3 ini. Eh, peman- eh, Penentuan kapasitas yang relatif pas ini atau tidak berlebihan, menurut kami lebih baik dilakukan karena memang kalaupun ada kebutuhan tambahan di lain waktu tinggal dilakukan peningkatan dibandingkan dengan kalau kita memperbesar eh, besaran storage-nya di awal yang relatif atau menurut kami tidak bisa dilakukan pengurangan. IOP, IOPS dan throughput dibiarkan default mengikuti nilai bawaan dari CP3. Untuk inbound 150 GB adalah traffic yang masuk dari EC2, traffic yang masuk ke EC2 dan ini traffic yang masuk ke EC2 itu gratis. Untuk intra-region data transfer 500 GB, kenapa 500 GB? Karena ini adalah workload EC2 ke RDS yang 1 TB per bulan dibagi dua. Untuk outbound data transfer 300 GB adalah traffic yang keluar dari EC2 ke internet. Ini yang dikenakan biaya. Note 1, note satu, apa ya? Untuk database, pada note ini kita memilih hanya satu karena kan memang tidak ada kebutuhan untuk master database yang lebih dari satu. Sedangkan untuk instance ya, dipilih tipe database keluarga R karena memang tipe ini yang biasanya digunakan untuk level produksi dan juga instan yang dioptimalkan untuk memori yang kira-kira ini cocok untuk instan atau database dengan beban kerja query yang intensif. Pemilihan multi AZ ini selain diinfokan pada awal workload profile, ini juga berfungsi sebagai server backup yang nantinya dia akan berbeda pada availability zone yang berbeda tapi satu region. Untuk untuk storage amount pada database ini nilainya 110 didapatkan dari storage awal 80 GB ditambah pertumbuhan storage harian kalau tidak salah 30 GB. Nah, untuk penyimpanan sini kita cukup memilihkan S3 standar dan data transfer. 170 GB pada S3 standar storage didapat dari nilai aset statis yang bernilai 150 GB ditambah unggahan per bulannya yaitu 20 GB. Sedangkan untuk nilai Pute, copy, post list, request to S3 standar di sini bernilai 100.000 itu didapat dari workload upload yang sebesar 20 GB dibagi dengan besaran rata respon yaitu 200 kbps, di mana 20 GB dibagi 200 kbps didapatkan hasilnya 100.000. Untuk get, select, dan all other request from S3 standar sama seperti sebelumnya,
Bedanya adalah ini nilai besaran downloadnya yang 500 GB dibagi dengan besaran rata respon 200 kilobyte, di mana 500 GB dibagi 200 kilobyte bernilai 2,5 juta request. Untuk inbound data transfer diambil dari an item only new upload. Sedangkan untuk outbound data transfer diambil dari nilai S3 ke internet download atau eh, S3 ke internet traffic atau jumlah traffic yang di-download dari S3 yaitu sebesar 500 GB per bulan. Sedangkan untuk S3 ke situ internal ya, traffic 200 GB tidak disertakan dalam ini karena memang transfer yang dalam satu regional yang sama tidak dikenakan biaya. Untuk load balancer, tambahan fiturnya yaitu load balancer diperlukan karena memang kami menggunakan dua instan pada EC2 yang sebelumnya kami infokan. Dua EC2 ini kami gunakan untuk memudahkan salah satu fungsinya dalam supaya pembagian beban kerja ini didapatkan dari fungsi load balancer. Untuk elastic load balancing yang digunakan cukup menggunakan application load balancer. Untuk penempatannya cukup digunakan di load balancer yang satu regional. Selain karena kecepatan, ini juga tidak dikenakan biaya. Untuk nilai pada persentai, byte EC2 instant sebesar 450 GB itu merupakan penjumlahan dari nilai dari EC2 ke internet, outputnya dengan internet ke EC2, di mana eh, load balancer ini kan akan berfungsi untuk membagi beban dari internet ke EC2 ataupun sebaliknya dari situ ke internet. Nah, untuk pembiayaan komutasi bisa terlihat pada eh, slide ini, di mana monthly cost-nya terdapat nilainya sekitar 584 US dollar, yang itu kira-kira mungkin sekarang ada di sekitar 8 jutaan dengan biaya tahunannya 7.000 dolar, dan masing-masing rinciannya dapat dilihat pada monthly cost ini. Oke, cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.